Ini menanjak kemudian nikung kawan-kawan. Harus ekstra hati-hati. Jalannya, tanahnya ini lempung nih. Nih, kemungkinan ketika hujan turun ini sangat membahayakan banget, becek. Kalau sepedanya di sini, jalannya tak tunjukkan ya. Ini jalan tanah berbatu. Lah kebetulan ada pengendara yang lewat. Oke, monggo Pak, monggo. Oke. Nah, itu ada pengendara yang lewat. Kalau nah, ini sedikit hati-hatinya di sini, harus ada tambahan kayak tanah di sini nanti kawan-kawan. Kalau enggak, ini akan membahayakan ini juga. Nah, kawan-kawan petualangan Kang Zen, informasi sudah rilis dan itu resmi. Nantinya jalur Alas Gumitir itu akan ditutup total. Dan pada hari ini saya akan menunjukkan pada kawan-kawan titik yang akan menjadi jalur alternatif yang berada di tengah Alas Gumitir ini kawan-kawan. Tapi ini saya hanya akan menunjukkan titik-titik mana saja yang kemungkinan rawan dan sangat parah kawan-kawan. Nah, akan tetapi informasi yang saya terima itu hari ini juga itu akan ada perbaikan di titik-titik yang memang menyulitkan bagi pengendara roda 2. Sedikit informasi juga buat teman-teman bahwa yang boleh melintas di jalur alternatif Alas Gumitir ini hanyalah kendaraan roda 2 saja. Untuk roda 4 itu dilarang kawan-kawan. Kenapa? Karena ketika sampai di jalur ini, nah ini kan sudah perkampungan perkampungan Kampung Anyar. Nah, Kampung Anyar setelah dari ini, nah ini hanya bisa dilalui satu kendaraan saja, tidak bisa salipan. Kalau di kampung sana sampai ke Merawan itu masih bisa kawan-kawan. Nah, itu yang menjadi problem yang pertama. Yang kedua, pihak perkebunan sekarang sedang panen raya terutama kopi. Nah, sehingga kalau sampai dibuka untuk roda 4 tentunya akan menyulitkan kendaraan transportasi untuk perkebunan itu kawan-kawan. Nah, baiklah, yuk. Nah, kita akan menunjukkan pada teman-teman semua kalau di sini nih jalannya sudah lumayan enak kawan-kawan. Nah, ini nampaknya ada batu ini sekarang ini. Apa nanti akan dipaving ya ke atasnya mungkin? Ya, mudah-mudahan saja kawan-kawan. Lah, yuk kita gaskan ke sana itu. Ini dari Kampung Anyar ini kawan-kawan, ini ada sebuah tikungan tajam ini ke sini. Jalannya tak tunjukkan ya. Ini jalan tanah berbatu. Lah kebetulan ada pengendara yang lewat. Oke, monggo Pak, monggo. Oke. Nah, itu ada pengendara yang lewat. Kalau kendaraan seperti itu masih kuat lah kawan-kawan. Nih jalannya. Nah, ini sedikit hati-hatinya di sini, harus ada tambahan kayak tanah di sini nanti kawan-kawan. Kalau enggak, ini akan membahayakan ini juga ini. Ini sedikit tanjakan kawan-kawan, tapi nggak begitu tajam lah tanjakannya. Kalau truk ini kemungkinan agak ngoyo, tapi kan truk nggak bisa, kendaraan roda 4. Hanya khusus roda 2 saja yang bisa melintasi jalur ini kawan-kawan. Wow. Ya, mudah-mudahan saja ini kawan-kawan jalan yang ini terutama ini bisa segera diperbaiki sehingga akses jalannya tidak menyulitkan lah ya bagi yang spare partnya sehat. Ya enggak, waduh payah. Tapi yang penting kita bisa punya jalan lah, itu alternatif. Toh itu enggak akan lama, hanya mungkin 2 bulan lah kawan-kawan. Nah, dari tempat saya ini, dari sini kita bisa menikmati beberapa keindahan kawan-kawan. Ini nantinya kalau jadi jalur alternatif, ini bisa dibersihkan, kemudian dikasih tempat kayak tempat duduk, itu bisa bersantai dulu di sini, kemudian bisa menikmati itu. Lah, nantinya akan menikmati kereta api yang lalu lalang melintasi jembatan itu kawan-kawan. Dari sini ini keindahannya sungat sampai sangat luar biasa kawan-kawan. Lah, dan selain itu pemandangannya kita bisa melihat nih perumahan-perumahan warga. Ini namanya Kampung Anyar yang berada di tengah Alas Gumitir. Wow, keren ya penampakannya dari sini itu. Jadi ketika lelah beristirahat melintasi jalur alternatif bisa berhenti dulu di sini. Pak De, monggo hati-hati. Tuh, kalau kendaraan roda 2 masih bisa kawan-kawan.
Nah, untuk bersantai sejenak di sini. Tapi ya ini harus dibersihkan dulu nih kawan-kawan. Bersihkan, dirapikan, apalagi yang sebelah sini nih ini bisa dibersihkan dulu. Nah, ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan sih, lapangan usaha buat warga yang ada di bawah. Di sini ini bisa dibuka warung ini atau tempat duduk lah. Wow, keren. Nah, lihat ke sini lagi kawan-kawan. Saya masih ditemani sepeda kesayangan saya nih kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan ada teman-teman subscriber saya ini bisa berkenan membelikan saya trail. Wah, motor trail mimpi kali ya, namanya rezeki kan enggak tahu juga kawan-kawan. Nah, kalau sampai sini nih masih agak nanjak nih kawan-kawan. Jalannya masih tanah berbatu. Ini seperti ini. Tapi kalau sudah musim hujan ini enggak begitu licin lah kawan-kawan. Nah, karena ada batunya ini. Lah, ini juga selain dilarang, kenapa roda 4 melintas di jalur ini agak sempit nih kawan-kawan. Nih. Lah kan. Yang jelas meskipun toh untuk roda 4 bisa, untuk salipan ini tidak bisa kawan-kawan. Di sini ini sudah tidak bisa di titik ini. Sampai tembus ke kampung Tanah Manis yang ada di sana. Di ujung sana itu nanti ada kampung Tanah Manis. Tetap tidak bisa kawan-kawan. Nah, makanya kalau misalkan roda 4 boleh misalkan nih, tapi jelas memang tidak boleh. Tetap harus diperlakukan satu arah. Kendalanya ya ini, jalan ini hanya bisa dipergunakan satu mobil saja. Baiklah, kalau di sini sudah nggak begitu nanjak kawan-kawan nih. Nantinya kita akan teruskan ke sana, itu masih ada titik yang tertentu yang lumayan ekstrim lah kawan-kawan. Yuk kita gaskan ke sana yuk. Lah, ini nampaknya ada kendaraan trail mau lewat nih kawan-kawan. Oke, monggo. Kalau trail seperti itu mungkin masih enak kawan-kawan. Tuh. Dan selain itu kawan-kawan, ada jalur sempit yang akan dilewati. Nah, inilah jalurnya kawan-kawan. Nah, ketika melintasi di jalur alternatif Alas Gumeter ini jalurnya seperti ini nih. Nah, ini truk tronton tidak masuk ini kawan-kawan. Tuh lagi. Jadi ada beberapa jalan yang melintas di tengah-tengah tebing kawan-kawan. Nah, kalau ini sih masih enak berbatu kawan-kawan. Nah, yang ini. Nah, ini dia jalan yang lewat di tengah-tengah tebing. Tentunya harus ekstra hati-hati di sini, terutama ketika musim hujan melanda wilayah sini kawan-kawan. Ini tikungan tajam tapi tanjakannya nggak begitu nanjak nih kawan-kawan. Nah, kalau sampai di sini ini sudah agak landai, agak enak lah jalannya ini. Tuh pemandangan alamnya, juga bukit-bukit yang sudah baru selesai ditanami jagung ini kawan-kawan. Nih. Wah, ini mulai parah lagi nih jalannya nih kawan-kawan. Nah, dan untuk jalur yang ini kawan-kawan, ini tentunya ketika hujan ini sangat becek banget kawan-kawan. Nah, jadi musim hujan pastikan hati-hati di jalur yang ini. Nih, kita tunjukkan ya, ini jalannya ini. Wah, ini lumayan panjang juga ini. Nah, cuman masih enak lah kawan-kawan, masih bisa untuk dilewati kendaraan matic seperti yang saya pakai ini. Nah, ini ada sebuah turunan kawan-kawan. Nah, tentunya sangat hati-hati ketika lewat di sini.
Ini sudah mulai turunan ini. Kemungkinan nanti akan di titik ini yang akan diperbaiki kawan-kawan. Nah, di depan kebetulan ada kendaraan perkebunan ini kawan-kawan, yang akan mengangkut hasil panen dari perkebunan ini yang kebetulan mau lewat. Monggo Pak De, hati-hati. Mau muat? Mau muat? Oh oke, siap. Monggo, hati. Apa jadi jalannya? Jadi Pak, jadi tutup. Tapi kalau truk bisa gitu kan? Nggak boleh Pak. Truk bisa kalau kan biasa itu. Kalau truk, Ya, tapi bahaya Pak. tapi kan nggak bawa muatan. Iya, ada buah muatan. Kalau buah muatan nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Hati-hati Pak. Ya, ya. Tadi Oke, monggo. Ya kawan-kawan. Jadi kendaraan inilah yang akan lalu lalang di jalur ini kawan-kawan. Ini juga ada titik yang sangat sempit kawan-kawan. Nah, masih dengan akses tanah berbatu. Akan tetapi jika kawan-kawan sampai di titik ini juga bisa menikmati pemandangan alam yang sangat keren kawan-kawan. Ini tak tunjukkan ya. Nah, dari sini ini kan ada tikungan nih, sudah tikungan tajam nih ke sana ini. Nah, bisa berhenti sejenak di sini. Nah, atau di tempat ini sambil duduk. Lah, kemudian pemandangan alamnya tuh dia. Lah, tuh perkampungan ini kampung Bataan kawan-kawan. Nah, itu ada pabriknya. Nah, di pabrik itu, pabrik pengolahan kopi yang sekarang masih aktif itu, tempat penggorengan kawan-kawan. Nah, dan video lengkapnya kemarin saya sudah masuk dari ke sana ke dalam pabriknya itu. Cuman waktu proses pengolahan kopinya itu belum dilaksanakan, sehingga hanya masuk ke bagian-bagian tempat alat-alatnya saja kawan-kawan. Nah, itu dia pabriknya ya. Itu masih aktif, satu-satunya yang ada di wilayah sini. Yang di Banyuwangi, di Jember mungkin hanya ini yang bisa kawan-kawan. Entah kalau di daerah mana. Mungkin teman-teman bisa bantu menjawab di daerah mana saja yang mungkin masih bisa, masih ada tempat penggorengan kopi yang masih aktif, seperti yang ada di kampung di tengah Alas Gumitir ini. Dan yang itu adalah rumah peninggalan Belanda kawan-kawan. Nah, itu 2, 3, 4 ada 5. Nah, juga ada sudah di video saya itu. Yuk kita lanjutkan lagi, kita lihat lagi jalan yang titik-titik yang parah kawan-kawan. Kemungkinan teman-teman harus hati-hati. Ini tanjakan ini kawan-kawan. Nah, aduh lumayan ini. Nih. Mau salipan gimana kalau roda 4 coba kalau sudah sampai di sini? Tidak bisa kawan-kawan. Makanya saya memang setuju kalau roda 4 jangan melintas di tempat ini, dan kebetulan memang sudah rilis resmi tidak diizinkan oleh pihak perkebunan. Nah, ini jalannya sebelah tebing, kiri jurang ini. Ah, tuh. Wah, ini yang sangat tajam kawan-kawan. Jalur ini menanjak kemudian nikung kawan-kawan. Harus ekstra hati-hati. Jalannya, tanahnya ini lempung nih. Nih, kemungkinan ketika hujan turun ini sangat membahayakan banget, becek. Kalau sepedanya nggak sehat, jelas nggak bisa naik nih kawan-kawan. Ini harus pelan-pelan saya ini menggunakan matic saya ini. Ini kan? Tuh. Wah. Makanya ini PR juga. Nantinya kemungkinan titik ini akan diperbaiki kawan-kawan. Sama teman-teman relawan Gumitir dibantu dengan TNI Polri dan instansi terkait. Nah, ini juga sudah ada batu-batu ini, sudah dikasih batu yang ini nih. Tuh kan keren. Tuh. Nah, harus ekstra pelan-pelan ini.
Ini agak dalam jurangnya kawan-kawan. Jalannya berjurang yang ini. Ya untungnya ini menggunakan kamera yang sedikit stabil lah. Ini kalau pakai kamera yang satunya jelas kelihatan banget kawan-kawan. Gronjal-granjel dari jalur alternatif Alas Gumitir ini. Nah, hanya di titik ini sajalah kesulitan-kesulitan yang mungkin bisa dilewati ketika melintas di jalur alternatif Alas Gumitir nih kawan-kawan. Nah, hanya di titik inilah kawan-kawan. Kalau ke sana itu kan sudah kampung Tanah Manis ya, kampung Bataan Tanah Manis. Ke sana itu sudah enak ya, lebar jalannya. Kemudian untuk roda 4 salipan tuh masih bisa. Tapi jalannya yang jelas masih sama seperti yang ini kawan-kawan, tanah berbatu. Lah, ini ada tikungan tajam seret. Ini nanjak ini. Kalau dari sana itu nanjak. Terus ekstra hati-hati tuh. Nah, ini kebetulan ada pengendara lewat nih, tak tunjukkan ya kesulitannya. Hati-hati Pade. Oke, monggo. Tuh. Baiklah kawan-kawan, petualangan Kang Zen itu sekian dulu video petualangan kita di titik-titik mana saja yang bisa menjadi perhatian teman-teman ketika akan melintasi di jalur alternatif Alas Gumitir ini. Karena resminya memang tanggal 24 Juli itu sudah ditutup Alas Gumitir, jalur Alas Gumitir, jalur utamanya itu kawan-kawan. Dan yang hanya boleh melintas di jalur ini hanyalah kendaraan roda 2 saja, untuk roda 4 dilarang. Nah, baiklah sekian dulu. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi di petualangan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Dan untuk jalur yang ini kawan-kawan, ini sudah harus pelan-pelan, tidak bisa ngebut karena memang akses jalannya tanah berbatu ini. Bahkan cenderung batunya saja yang muncul ke permukaan nih kawan-kawan nih. Ini kan, ini matic saya ini agak kesulitan memang kalau lewat di sini. Jadi pastikan ketika melintas di jalur alternatif, terutama yang jalur ini kawan-kawan, kondisi bannya diperhatikan. Nah, karena sepanjang jalur ini kurang lebih sekitar 5 km ini tidak ada penduduk, hanya ada pengendara yang melintas kawan-kawan. Nih jalannya seperti ini nih. Jadi kondisi ban pastikan harus baik, jangan sampai terjadi masalah ketika melintas di jalur ini. Ini lumayan juga kawan-kawan. Ini yang jelas kalau wanita hamil lewat sini, waduh, bisa-bisa melahirkan di tengah jalan kawan-kawan. Ini jalannya ini. Wah, keren. Nah, di jalur ini sudah hampir sampai di mana? Jalur utama. Nah, ini kebetulan ada pengendara mobil sedang lewat nih kawan-kawan. Nah, kalau mobil masih bisa salipan di jalur ini. Tapi kalau sudah masuk Tanah Manis, tembus ke Kampung Anyar itu, kampung di Merawan itu tidak bisa lagi kawan-kawan. Sehingga harus satu jalur. Nah. Waduh, ini jalannya ini lumayan nih kawan-kawan. Ini ya. Amit, Pak. Nah, kebetulan banyak. Monggo. Tuh dari pihak perkebunan kawan-kawan.